Setelah Qin Yichen pergi selama setengah saat, riak di air sedikit berubah. Sebuah tanduk pertama kali keluar dari air, dan setelah melihat ke segala arah, tanduk itu tenggelam lagi ke dasar. Di langit, Qin Yichen, Sydney Kevin, dan Kilo diam-diam menyaksikan pemandangan di bawah. Sydney Kevin memiliki ekspresi seperti yang diharapkan. Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Yang paling ditakutinya adalah tidak mengetahui siapa lawannya. Sekarang sudut ini bocor. Meskipun tidak membantu Qin Yichen untuk menentukan terlalu banyak hal, itu dapat dianggap membantu Qin Yichen untuk menentukan identitas pihak lain. Bukan manusia. Dari sudut pandang ini, klan iblis lebih mungkin. Di mana saluran luar angkasa ini? Kilo, terhubung. Kilo buru-buru mencari di benaknya untuk sementara waktu, sebelum mengatakannya untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa ada saluran luar angkasa di sini, tetapi kami tidak yakin di mana itu terhubung. Tidak ada yang dikirim untuk menyelidiki. Qin Yichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun Wotu Xingyu ini milik bagian dari Mahkamah Agung, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada orang yang hidup untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu mencari tahu semuanya. Terlebih lagi, ada iblis di bidang bintang ini, dan setiap utusan dewa harus digunakan di tempat yang lebih kritis. Apa yang ada di saluran luar angkasa ini tidak berdampak banyak pada perang mereka. Tidak ada informasi untuk diberikan saat ini. Qin Yichen mengeluarkan senjata seukuran kuku dan mengendalikannya untuk jatuh ke permukaan dengan kesadaran. Di tengah hujan di langit, gelombang kecil senjata perang yang memasuki air sangat kecil. Qin Yichen memejamkan mata, kesadarannya memasuki senjata, dan dia mengendalikan arah senjata. Upaya pertama ini membuat Qin Yichen tersentak, dan senjata itu tidak menemukan sasarannya. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengeluarkan senjata yang tak terhitung jumlahnya dari cincin penyimpanan dan memasukkan semuanya ke dalam air di bawah. Genangan air hari ini lebih dari 10 meter, sampai batas tertentu. Ini adalah lautan luas. Tidak sulit untuk menemukan target yang bisa berenang secara fleksibel di air. Dengan masuknya sejumlah besar senjata, pemandangan di bawah air benar-benar terlihat oleh Qin Yichen. Pohon-pohon layu yang terendam air telah mengalami perubahan yang berbeda pada saat ini. Mereka meregangkan tubuh mereka sembarangan. Pohon-pohon layu yang biasa muncul dalam satu hari, dan cabang-cabang hijau mereka menyebar di bawah air. Memperpanjang. Seperti tanaman air yang tak terhitung jumlahnya, berkibar dengan ombak. Tiba-tiba, kesadaran Qin Yichen jatuh pada senjata. Di depan senjata, ada kuncup yang baru saja patah. Melihat ke arah air, dia bisa melihat sepotong tanah naik, menyebar di air. Benda ini masih menggali ke dalam tanah? Sekarang Qin Yichen tercengang. Itu bisa menggali ke dalam tanah, yang berarti bahwa ini mungkin spesies yang awalnya ada di bidang bintang Wotu. Karena setelah kontak seperti itu, jauh dari pergi, itu tidak terlihat seperti ras alien. Menggali tanah, atau menggali tanah di bawah air, tidak mungkin dilakukan tanpa struktur khusus. Mata Qin Yichen menyipit, dan semua senjata mengalir ke air berlumpur yang baru saja digali. Hampir, senjata perang menyentuh tubuh binatang raksasa itu. Itu sangat besar, hampir setinggi permukaan air, setengahnya terendam di bawah permukaan air. Qin Yichen bahkan bertanya-tanya apakah ini gunung. Qin Yichen meninggalkan beberapa senjata untuk melacak pergerakan binatang ini di sini. Dan Qin Yichen membuka matanya. Sepertinya makhluk asli, tapi makhluk ini harus dicatat di berkas Mahkamah Agung. Mengatakan itu, Qin Yichen melihat ke sisi Kilo, dan dari matanya yang ragu, Qin Yichen juga merasakan ketidakberdayaannya. Bahkan jika itu adalah bidang bintang kecil, struktur internalnya lengkap, dan itu normal untuk memiliki beberapa kelalaian biologis. Belum lagi ini adalah pemandangan yang hanya dapat ditemui setiap 10 tahun sekali. Dan setiap kali hujan deras datang, yaitu ketika umat manusia dan monster berhenti bertarung, mereka lebih fokus pada berurusan dengan monster dan membangun benteng, dan itu normal untuk memiliki kelalaian dalam hal ini. Dan, Qin Yichen mendongak, dan dalam persepsinya, tidak banyak bukit yang menonjol seperti itu. Tepat sebelumnya, Qin Yichen tidak memperhatikan keberadaan hal-hal ini, dan secara keliru menganggapnya sebagai bukit. Bukit-bukit tak berujung di dekatnya bukanlah medan yang mereka ketahui, tetapi kelompok yang sepenuh hati. Hanya itu. Qin Yichen mempertanyakan dirinya sendiri lagi dan lagi di dalam hatinya. Apakah itu hanya kebenaran? Jika ini masalahnya, bagaimana aliran air yang aneh itu bisa dijelaskan sebelumnya? Qin Yichen tidak yakin berapa banyak hal yang ada di pusaran lengkap itu, dan bahkan bagaimana hal sebelumnya muncul. Atau apakah itu jenis makhluk yang sama? Bagaimana jika ini adalah kebenaran? Sydney Kevin di samping. Saya baru saja melihat ekskresi biologis semacam ini, yang sama dengan yang kami temukan. Hitam, korosif. Seharusnya karena hal-hal ini. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke, kalau begitu pergi ke lingkungan untuk mencari tahu apakah ada yang lain. Setelah selesai berbicara,
Qin Yichen membawa Kilo, dan Sydney Kevin berhamburan untuk mencari petunjuk. Ketika ketiganya pergi, dunia tampaknya dihidupkan kembali dalam badai hujan ini, mengungkapkan karnaval dan kegembiraan yang menjadi milik mereka. Berkembang dan berjuang untuk pasangan, itu semua terjadi di tempat yang tidak diketahui, pada apa yang tampaknya menjadi satu bukit kecil demi satu. Qin Yichen akan berhenti sesekali, untuk mengkonfirmasi informasi dengan Sydney Kevin, dan untuk memeriksa senjata yang ditinggalkannya. Benda kecil dan halus ini ditempatkan pada raksasa seperti itu, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Qin Yichen masih khawatir. Kiro, izinkan saya bertanya, apakah situasi seperti itu pernah muncul di catatan sebelumnya? Tujuan mereka adalah untuk mereproduksi, itu pasti aktivitas siklus, dan tidak mungkin muncul tiba-tiba tahun ini. Kilo juga bingung untuk beberapa saat, melihat tonjolan seperti bukit di air yang lewat, nadanya sangat tidak pasti. Tidak, hanya ada sedikit catatan yang relevan. Lagi pula, dalam waktu bulan ini, catatan itu terutama didasarkan pada pemulihan benteng. Tuan Cahaya, apakah Anda menebak siapa yang berada di balik kendali hal-hal di sini? Mendengar ini, Qin Yichen masih menggelengkan kepalanya. Tidak pasti. Ada terlalu sedikit informasi di depan Qin Yichen, dan tidak ada bukti untuk membuktikan senjata yang dilepaskan. Semuanya masih menjadi misteri yang tersembunyi di balik kabut. Yang paling penting adalah bahwa dalam berita yang dikirim kembali oleh Fatih sebelumnya, iblis-iblis itu tidak bergerak.